Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ganjar Sumadi Ibnu Saputra pada mata kuliah program Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ganjar Sumadi Ibnu Saputra dengan tim 2105009745052 pada pembahasan mengenai FTP server pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai FTP server. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, untuk sebelum ke pembahasan, kita mau membahas mengenai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, untuk memahami fungsi dari FTP server dan juga cara kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu mengenal perintah terkait dari FTP, dan yang terakhir mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nantinya di akhir pembahasan akan ada simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian dari FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu ataupun komputer, sehingga user dapat menemukan file komputer atau upload atau mengirim file ke server atau download seperti itu. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel ataupun fisik. Kemudian diharapkan dengan FTP ini jadi semakin cepat dalam mengolah data. Kemudian fungsi dari FTP dan juga kegunaannya sendiri yaitu yang pertama, dapat melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian yang kedua, menjelajah dan juga mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian yang ketiga, dapat mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam suatu email. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengunduh dan juga melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Nah, berikutnya adalah cara kerja dari FTP. Nah, FTP ini bekerja dengan mengandalkan standar autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan juga password untuk bisa mengakses data. Nah, setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP kalian terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Nah, jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan lain sebagainya. Nah, next, ini ada aplikasi dari FTP client yang sering digunakan seperti Filezilla. Ini FTP client yang banyak digunakan melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang cukup lengkap. Kemudian yang kedua ada WinSGP, beberapa protokol yang dapat ditangani seperti SFTP, SSGP, FTP, dan juga WebDev. Kemudian yang ketiga ada GFTP, merupakan aplikasi CDP FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Nah, ini merupakan perintah dasar dari FTP. Yang pertama yaitu FTP, kemudian kita ketikkan alamat FTP server dan digunakan untuk koneksi ke FTP server dari PC client. Kemudian perintah yang kedua yaitu dir, ini digunakan untuk melihat directory server apa saja file yang ada di server. Kemudian ada put, spasi nama file, itu mengupload file dari PC client ke server. Kemudian ada yang keempat ada get, underscore nama file, yaitu digunakan untuk mendownload file dari server ke PC client. Dan quit digunakan untuk keluar dari koneksi FTP server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, ini merupakan skema jaringan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu penggabungan dari subnetting, routing dynamic, wireless, dan juga DNS serta DHCP server, dan web server. Tentunya kita akan membahas mengenai FTP server. Nah,
Setelah membuat skema jaringan di atas, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434342. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Ini merupakan jaringan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk pertama kita harus mengecek koneksi dari setiap PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone ke file server atau FTP server dengan cara kita ping. Nah, untuk FTP server sendiri ini memiliki IP 434342. Oke, kita ping dari setiap PC. Kita ke PC1 terlebih dahulu, ke desktop, command prompt ping 434343.2. Ini sudah lakukan ping. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil dari PC1 ke server FTP. Kemudian dari PC4 ping 434342. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya dari laptop, desktop, ping 434342. Oke, sudah berhasil juga. Kemudian dari smartphone ping 434342. Oke, sudah berhasil juga. Oke, untuk selanjutnya nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dan password coba dengan akses full seperti gambar di atas. Oke, kita ke FTP server, kemudian kita pilih service dan pilih servicenya yaitu FTP. Kita on kan. Nah, selanjutnya kita membuat username dan juga password yaitu coba-coba. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya. Kita masukkan di sini dan juga passwordnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan terhubung PC1.txt dengan isi seperti gambar di samping, yaitu ini. Kita buat terlebih dahulu. Kita ke PC1, kita ke text editor. Nah, kita masukkan pesan. Ini pesan dari PC1. Kemudian kita save, ditekan file ini, save. Untuk nama filenya yaitu pesan min pc1.txt, pesan min pc1.txt. Oke, kita oke. Nah, kita cek yang keempat, yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt seperti ini. Oke, kita close. Kita ke command prompt, kita ketikkan pesan perintah dir. Nah, kita lihat di sini sudah terdapat pesan dari PC1, file dari PC1 yaitu pesan pc1.txt. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya buat koneksi ke FTP server yaitu 434342 dengan masukkan nama dan juga password yang telah dibuat sebelumnya, lalu upload pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Oke, kita buat koneksi ke server FTP. Kita klik dari PC1 dan ke command prompt, kita masukkan perintah FTP, kita masukkan IP dari FTP server yaitu 434342. Kita masukkan username-nya yaitu coba dan passwordnya juga coba. Nah, maka di sini kita sudah masuk ke FTP server. Nah, selanjutnya lalu kita upload file pesan pc1.txt dengan perintah seperti ini, put pesan pc1.txt, put
pesan tanda hubung pc1.txt, kita enter. Nah, di sini transfer complete dengan waktu seperti ini dengan ukuran 19 byte. Oke, next. Nah, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan koneksi dir pada koneksi FTP tersebut. Oke, kita ketikkan dir. Nah, kita lihat, nah, file di sini sudah masuk, yaitu pesan pc1.txt dengan ukuran 19 KB di nomor 31. Jadi pesan .txt ini sudah masuk dari pc1 ke server. Oke, next. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah kelima. Lalu kita coba download file pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke, kita pindah ke laptop terlebih dahulu. Kita ke laptop, kita masuk ke FTP server terlebih dahulu, yaitu dengan cara FTP 434342. Masukkan username yaitu coba, passwordnya juga coba. Kita sudah masuk ke FTP server. Nah, selanjutnya lalu kita coba download file pesan pc.txt sudah terupload sebelumnya di laptop kita. Nah, untuk download sendiri yaitu dengan perintah yaitu get pesan min pc1.txt. Kita coba, kita get pesan min pc1.txt. Oke, download sudah komplit. Nah, ini merupakan download sudah komplit. Lalu kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita close, kita ke text editor, kita file, kita open. Nah, sini sudah ada, kita klik, kita open. Nah, ini adalah pesan dari pc1. Nah, demikian simulasi FTP server dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ganjar Yudin Saputra dengan NIM 21050974052 pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai file server. Nah, oke, langsung saja kita membahas mengenai tujuan terlebih dahulu. Untuk tujuan kita yaitu yang pertama di sini kita akan memahami fungsi dari mail server itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan mengenal protokol dari mail server dan yang keempat kita mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Oke, kita ke pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan juga menerima email dalam satu jaringan server yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email itu sendiri. Nah, mail server ini menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server melalui aplikasi. Kemudian, fungsi dari mail server ini yaitu sebagai pengatur atau penerima dan juga penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini itu sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan juga merespon setiap email yang masuk. Kemudian dari web server itu, web mail server ini adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web, dalam kata lain, web email server. Ini adalah interface dari sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika kita membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet berbasis website. Nah, next, untuk protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol versi 3, dan juga IMIP atau Internet Message Access Protocol. Kita membahas terlebih dahulu mengenai SMTP. SMTP ini merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada di dalam server kita. Nah, untuk port SMTP default sendiri ada 2, yaitu port 25 ini tanpa inskripsi dan juga port 426 atau port SSL atau TLS. Nama lainnya itu ada SMTPS. Nah, kemudian yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan ke server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Wildmail, Mail, dan sebagainya. Nah, POP3 ini adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer. Port dari POP3 sendiri itu ada 2, ada 110 ini tanpa inskripsi, dan port 195 nama lainnya itu ada POP3S. Nah, kelebihan dari POP3 ini sendiri itu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal di komputer, kita tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membuka kembali. Kemudian kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim. Dari kekurangannya sendiri itu jika JavaScript pada email reader aktif, email diaktifkan, maka email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Dan semua pesan akan disimpan ke komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Kemudian ada IMAP atau dari Internet Message Access Protocol. Ini adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan di metode lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server.
Protokol yang memiliki IMAP ini lebih direkomendasikan oleh media mail seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Nah, untuk defaultnya dari port POP3 ini ada 143 dan juga 193. Nah, kelebihan dari POP3 IMAP ini adalah kita dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda, dan email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi. Kemudian kekurangan dari IMAP ini ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMP, dan email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space pada hosting. Nah, next untuk kemudian dari masyarakat sendiri ada tiga, yaitu MOA atau Mail User Agent. Ini bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan juga mengirimkan pesan. Kemudian yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengirim email. Dan yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. Ini MDA ini memiliki dua komponen, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta komponen yang kedua ada delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email. Nah, kemudian tentunya ada cara kerja dari mail server. Untuk cara kerja dari mail server, perlu diketahui mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang pertama ada outgoing server, fungsi sebagai sending email. Kedua ada receiving email, itu sebagai incoming server. Nah, outgoing ini dihandle oleh SMTP pada port 25, sedangkan incoming ini dihandle oleh POP3 pada port 110, atau IMP pada port 143. Nah, proses pengiriman email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut, yaitu pertama dari sender ke user agent, kemudian ke waiting list email, kemudian ke MTA, kemudian ke user mailbox, dan user agent, kemudian ke receiver. Nah, next, situs email server ini memiliki berbagai jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasiannya dan juga programnya. Nah, di sini ada tiga jenis, yaitu ada SendMail, PostFix, dan juga Qmail. Untuk SendMail ini paling standar dan juga paling banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Kemudian ada PostFix, ini pengembangan dari SendMail. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Kemudian ada Gmail, ini merupakan server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server, dikarenakan belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja dari mail server. Nah, ini merupakan contoh dari mail server. Ada MTA atau Mail Transfer Agent seperti SendMail, PostFix, Exim, Qmail, MailX, Pine, dan juga Netscape. Untuk Mail Delivery Agent atau MTA ini ada ya, server yang berfungsi sebagai mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing dari setiap user. Kemudian ada Mail Transfer Agent atau MTA. Mohon maaf, ini seharusnya MUA, Mail User Agent, seperti Teleport, Outlook, Eudora, Mail, Email, dan Evolution. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan mail server. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di samping dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan juga mail server. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Ini merupakan Cisco Packet Tracer juga yang sudah berisi uh, jaringan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita lakukan uh, pastikan jaringan terhubung dengan baik dari PC1 ke server DNS dan juga mail server. Kita lakukan ping desktop command prompt ping 333331. Ini merupakan IP dari DNS server. Oke, kita lakukan ping. Oke, sudah berhasil.
Kita lanjut ke ping mail server, yaitu 43434344. Oke, apakah benar 4? Oke, benar 4 mail server. Sudah berhasil. Lanjut ke PC 4, desktop, command prompt, ping 33333331. Sudah berhasil. Lanjut ke ping 43434344. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke laptop. Kita lanjut ke laptop. Desktop, command prompt, ping 33333331. Sudah berhasil. Kita ke ping 43434344. Sudah berhasil juga. Lanjut ke smartphone. Ping 333333 saat kalau ini itu 3331 benar. Selanjutnya ping ke 43434344 dari sini ke mail server yang kita sini. Oke, sudah berhasil. Oke, next tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut, yaitu mailku.com dengan tipe record ke mail server. Kita ke DNS server, kemudian ke text service DNS di sini. Nah, ini namanya yaitu mailku.com dan tipe record addressnya yaitu 43434344. Kita add. Nah, sudah masuk di sini. Oke. Next, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup mailku.com. PC 1, command prompt, enter nslookup mailku.com. Oke, kita sudah selesai, yaitu diarahkan ke 434344. Ke laptop, command prompt, nslookup mailku.com. Oke, sudah berhasil juga. Nah, untuk selanjutnya, pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita ke mail server, yaitu 4334. Kita ke service email. Oke, kita on-kan untuk SMTP dan juga opsinya. Nah, untuk nama domainnya yaitu mailku.com. Benar seperti ini. Benar. Usernya ada 2, yaitu user 1, passwordnya juga user 1. Kita add. Lalu yang kedua, kita add. Ini sudah berada. Kita user kedua. Kita add. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client sebagai user 1 dan konfigur pada laptop sebagai user 2. Kita ke PC 1, ke email, dan kita konfigur. Di sini kita ada pilih konfigur mail. Oke, kita masukkan sebagai user 1 dan user 1 at mailku.com. mailku.com. Benar seperti ini. Nah, kita copy saja biar cepat. Kita masukkan username yaitu user 1 karena PC sebagai user client 1, user 1. Oke, kita save. Sudah berhasil, kita cek lagi. Nah, sudah masuk.
Selanjutnya kita konfigur email pada laptop, email, oke. Kita masukkan sebagai user2, user2@mailco.com, ini mailco.com juga, serta outlooknya mailco.com, khususnya yaitu user2, passwordnya user2. Kita save, kita cek sudah masuk. Kita selanjutnya kirimkan email dari PC1 sebagai user1 ke laptop sebagai user2, seperti ini. Kita ke PC1, kita ke email dan compose. Subjeknya yaitu ke user2, yaitu user2@mailco.com, subjeknya tes1. Untuk pesannya kita masukkan bebas ya. Sebagai contoh kita masukkan seperti ini. Oke, kita send. Oke, di sini kita lihat sending mail to user2@mailco.com dan subjek tes1, mail servernya itu mailco.com, seperti ini. Kita lagi ke PowerPoint. Nah, klik resave pada aplikasi email di laptop, pada aplikasi email klien di laptop, coba replay email yang masuk tersebut, kemudian coba cek PC1 kembali apakah email request sudah masuk atau belum. Kita kembali sini, kita ke laptop, kita ke email, nah kita cek resave di sini. Nah, maka akan muncul pesan email yang telah dikirim dari PC1 ke laptop. Kita klik, nah ini akan ada pesan dan juga detailnya, yaitu tes subjeknya dari user1 dikirim pada Mei jam sekian, seperti ini. Selanjutnya kita akan replay, kita klik replay. Nah, kita masukkan di sini halo PC1, ini dari laptop, seperti ini. Kita kemudian pilih send. Nah, oke, sudah selesai untuk sending emailnya. Nah, selanjutnya kita cek dari PC1 apakah sudah terkirim apa belum untuk reply emailnya. Kita ke email, kita ke receive. Nah, ini sudah masuk, subjeknya yaitu retest1. Kita klik. Nah, di sini di atas ada balasannya, yaitu halo PC1, ini dari laptop, ini merupakan pesan reply dari laptop. Oke, ini berarti sudah masuk ya. Oke, demikian terima kasih dari saya mengenai praktikum file server pada mata kuliah jaringan komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.